Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemilu 2024 sudah di depan mata. Tidak hanya bagi peserta pemilu yang harus bersiap diri dengan baik agar mendapatkan hasil yang maksimal. Teman-teman yang ingin menjadi anggota panitia pemilihan kecamatan atau PMK juga harus bersiap dengan baik untuk bisa lolos pada seleksi PPK yang akan dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Kota di tempat teman-teman masing-masing. Mari kita belajar bersama. Kami telah mempersiapkan puluhan contoh soal yang akan kita bahas satu persatu untuk teman-teman semua. Soal pertama, berapa batasan jumlah dana kampanye dari pihak lain perseorangan? A. Tidak boleh melebihi 2,5 miliar. B. Tidak boleh melebihi 250 juta. C. Tidak boleh melebihi 1,5 miliar. D. Tidak boleh melebihi 2 miliar. Dan E. Tidak boleh melebihi 300 juta. Jawaban yang benar adalah B. Tidak boleh melebihi 250 juta. Soal kedua, PPK melalui KPU Kabupaten Kota mengusulkan 3 nama calon sekretaris PPK kepada A. Sekretaris KPU Kabupaten Kota, B. Ketua KPU Kabupaten Kota, C. KPU Provinsi, D. Bupati atau Wali Kota, E. Semua jawaban salah. Jawaban yang benar adalah D. Bupati atau Wali Kota. PPS mengumumkan DPS pada tempat yang mudah dijangkau untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat, pengawas pemilu, dan peserta pemilu selama A. 14 hari kerja, B. 10 hari kerja, C. 15 hari, D. 7 hari kalender, dan E. 14 hari kalender. Jawaban yang benar adalah B. Selama 10 hari. Soal keempat, PPK adalah merupakan singkatan dari A. Panitia Pemilihan Kecamatan, B. Panitia Pemilih Kecamatan, C. Panitia Pemilu Kecamatan, D. Petugas Pemilihan Kecamatan, dan E. Petugas Pemilih Kecamatan. Jawaban yang benar adalah A. Panitia Pemilihan Kecamatan. Soal kelima, pemilu dilaksanakan secara periodik. Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, pemilu dilaksanakan setiap A. 5 tahun sekali, B. 10 tahun sekali, C. 4 tahun sekali, D. 6 tahun sekali, E. 7 tahun sekali. Jawaban yang benar adalah A. 5 tahun sekali. Soal ke-6, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Kota berkedudukan sebagai lembaga A. Fungsional, B. Ad hoc, C. Struktural, D. Yudisial, E. Non-struktural. Jawaban yang benar adalah E. Non-struktural. 7. Kedudukan PPK adalah di A. Ibu kota distrik, B. Kabupaten, C. Ibu kota kabupaten, D. Kecamatan, E. Ibu kota kecamatan. Jawaban yang benar adalah E. Ibu kota kecamatan. Kedelapan, untuk kepastian hukum dan kepatuhan terhadap tahapan pemilu, KPU mengumumkan pendaftaran partai politik calon peserta pemilu selama A. 7 hari kalender, B. 7 hari kerja, C. 5 hari, D. 3 hari, E. 10 hari kalender. Jawaban yang benar adalah D. 3 hari. 9. Syarat untuk menjadi calon anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten Kota. Pada saat mendaftar minimal berusia A. KPU 40 tahun, KPU Provinsi 40 tahun, KPU Kabupaten Kota 35 tahun. B. KPU 35 tahun, KPU Provinsi 35 tahun, KPU Kabupaten Kota 30 tahun. C. KPU 40 tahun, KPU Provinsi 35 tahun, KPU Kabupaten Kota 30 tahun. D. KPU 35 tahun, KPU Provinsi 30 tahun, KPU Kabupaten Kota 25 tahun. E. Semua salah. Jawaban yang benar adalah C. KPU 40 tahun, KPU Provinsi 35 tahun, KPU Kabupaten Kota 30 tahun. 10. Untuk menjadi peserta pemilu, partai politik harus mendaftar ke KPU. Pendaftaran partai politik ke KPU harus dilakukan sebelum hari pemungutan suara. A. 14 bulan, B. 12 bulan, C. 15 bulan, D. 10 bulan, E. 18 bulan. Jawaban yang benar adalah E. 18 bulan. 11. Dalam hal terjadi penghitungan dan pemungutan suara ulang, pemilu susulan, dan pemilu lanjutan,
Masa kerja PPK diperpanjang dan PPK dibubarkan paling lambat setelah pemungutan suara. A. 20 hari, B. 30 hari, C. 3 bulan, D. 2 bulan, E. 25 hari. Jawaban yang benar adalah D. 2 bulan. 12. Tingkat pendidikan paling rendah untuk calon anggota KPU dan KPU Provinsi adalah A. KPU S1, KPU Provinsi SLTA, B. KPU S2, KPU Provinsi S1, C. KPU dan KPU Provinsi sama-sama S1, D. KPU dan KPU Provinsi sama-sama S2, E. Semua tidak benar. Jawaban yang benar adalah C. KPU dan KPU Provinsi sama-sama S1 atau sarjana. 13. Siapakah yang dapat menjadi peserta pemilu Dewan Perwakilan Daerah atau DPD? A. Utusan gabungan partai politik, B. Orang yang direkomendasikan oleh DPRD, C. Orang yang direkomendasikan oleh DPR, D. Utusan daerah, dan E. Perseorangan. Jawaban yang benar adalah E. Perseorangan. 14. Penyelenggaraan pemilu diatur dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Tugas KPU dalam undang-undang ini diatur pada pasal A. Pasal 20, B. Pasal 12, C. Pasal 14, D. Pasal 7, E. Pasal 15. Jawaban yang benar adalah B. Pasal 12. 15. Dalam kondisi tertentu, penghitungan suara ulang harus dilakukan. Penghitungan suara ulang tersebut dilaksanakan pada A. 2 hari setelah pemungutan suara, B. 3 hari setelah pemungutan suara, C. Pada hari yang sama dengan hari pemungutan suara, D. 1 hari setelah pemungutan suara, E. 5 hari setelah pemungutan suara. Jawaban yang benar adalah C. Pada hari yang sama dengan hari pemungutan suara. 16. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP berjumlah orang. A. 9 orang, B. 8 orang, C. 7 orang, D. 6 orang, E. 5 orang. Jawaban yang benar adalah C. 7 orang. 17. Yang dimaksud dengan penelitian dan pencocokan terhadap kebenaran objek di lapangan dengan dokumen persyaratan partai politik menjadi peserta pemilu adalah A. Verifikasi faktual, B. Verifikasi administrasi, C. Verifikasi aktual, D. Verifikasi administratif, E. Pencocokan dan penelitian atau coklit. Jawaban yang benar adalah A. Verifikasi faktual. Soal 18. Hasil penelitian administrasi disampaikan oleh KPU Kabupaten Kota adalah dalam waktu A. 2 hari setelah penelitian administrasi berakhir, B. 8 hari setelah penelitian administrasi berakhir, C. 5 hari setelah penelitian administrasi berakhir, D. 10 hari setelah berkas administrasi dilengkapi, E. 5 hari setelah berkas administrasi dilengkapi. Jawaban yang benar adalah A. 2 hari setelah penelitian administrasi berakhir. 19. PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten Kota paling lambat sebelum penyelenggaraan pemilu dan dibubarkan paling lambat setelah pemungutan suara. A. 9 bulan dan 2 bulan, B. 10 bulan dan 2 bulan, C. 24 bulan dan 2 bulan, D. 6 bulan dan 2 bulan, E. 5 bulan dan 2 bulan. Jawaban yang benar adalah D. 6 bulan dan 2 bulan. 20. Anggota PPK diangkat dan diberhentikan oleh A. KPU, B. KPU Provinsi, C. KPU Kabupaten Kota, D. DPR, E. DKPP. Jawaban yang benar adalah C. KPU Kabupaten Kota. 21. Dalam menjalankan tugasnya, PPK dibantu oleh sekretariat yang dipimpin oleh sekretaris dari A. KPU Kabupaten Kota, B. Petahana PPK, C. DKPP, D. ASN, E. Polri. Jawaban yang benar adalah D. ASN. 22. Penelitian terhadap kelengkapan keabsahan dokumen sebagai pemenuhan persyaratan partai politik menjadi peserta pemilu adalah pengertian dari A. Penelitian faktual, B. Penelitian administrasi, C. Penelitian dokumen, D. Verifikasi administratif, dan E. Pencocokan dan penelitian atau coklit. Jawaban yang benar adalah B. Penelitian administrasi. 23. PPS wajib memperbaiki DPS berdasarkan masukan dan tanggapan paling lama sejak berakhirnya masukan dan tanggapan dari Bawaslu Provinsi dan peserta pemilu lainnya dalam waktu A. 14 hari, B. 20 hari, C. 6 hari,
D. 5 hari. E. 12 hari. Jawaban yang benar adalah A. 14 hari. 24. Ambang batas syarat dukungan partai politik untuk pencalonan presiden dan wakil presiden disebut juga A. Presidential threshold, B. Presidential, C. Parlementer, D. Parliamentary threshold, E. Extra parlementer. Jawaban yang benar adalah A. Presidential threshold. 25. Penyelenggara pemilu harus mempunyai tujuan, kecuali A. Mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas, B. Menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilu, C. Mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu, D. Memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dan dalam penghargaan pemilu, E. Semua benar. Jawaban yang benar adalah C. Mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu. Nah, teman-teman semua, demikianlah pembahasan kita kali ini. Kami akan terus hadir dengan materi-materi berikutnya terkait kepemiluan agar dapat membantu teman-teman untuk belajar dengan lebih baik lagi. Terus dukung channel ini dengan melakukan subscribe, like, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.